Iya, no, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa baik, sehat, walafiat, dan kita tetap menjaga kebersihan ketika keluar menggunakan masker, ketika keluarga juga tetap menjaga jarak, dan kurangi beraktivitas di luar ruangan. Nah, karena ini pandemi belum berakhir ya, teman-teman semua masih belajar di rumah, menyimak video-video, menyimak materi dari guru-guru. Nah, baik, pada pertemuan kali ini teman-teman semua jangan lupa berdoa. Nah, mari kita mulai pertemuan pada kali ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Kita semua membaca Al-Fatihah dan juga membaca 3 qul. Apa itu 3 qul? Yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Nah, mari kita baca. Doa mulai. Nah, berdoanya sudah selesai ya, berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita harus tetap ingat juga, kita itu harus tetap menjaga kebahagiaan kita. Nah, COVID itu tidak menyerang pada orang-orang yang bahagia, karena bahagia itu COVID itu gak bakal menyerang kayak gitu ya. Jadi tetap jaga kebersihan, tetap jaga jarak, tetap bahagia. Oke, kita dijaga, kita banyak tugas tetap bahagia, tetap dikerjakan, karena itu kita belajar. Nah, semoga dengan kita belajar di rumah nanti pandemi segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali, bertatap muka dengan teman-teman semua, kita bisa bercerita, bisa belajar dengan baik secara tatap muka, secara offline gitu ya, tidak secara daring lagi. Nah, pada pertemuan ini kita itu belajar apa ya? Ya, belajar PLSV. Apa itu? Nah, PSLV dan PTLSV itu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Apa sih itu? Ya, yuk kita simak berikutnya. Sebelum kita menyimak, kita harus tahu dulu nih indikator pencapaian kompetensi. Nah, pencapaian yang harus kita capai apa ya? Ketika kita belajar materi ini, pertama menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Menentukan nilai variabel. Nah, nilai variabel itu apa ya? Nilai variabel itu nilai yang kita belum tahu, kita harus cari tahu itu tuh nilainya harusnya berapa kayak gitu pada satu variabel. Yang kedua, menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan. Tadi kan yang pada persamaan, kalau ini pada tidak persamaan linear satu variabel. Terus, mengubah masalah yang berkaitan dengan PPTLSV menjadi model matematika. Mengubah masalah gimana sih? Nah, kita nanti bisa dalam kehidupan sehari-hari, masalah yang bersangkutan dengan materi ini kita bisa selesaikan, bisa kita ubah menjadi model matematika, dan kita dapat memecahkan masalah tersebut. Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan PPTLSV. Nah, ini tadi yang saya bilang, masalah nyata, jadi masalah kehidupan kita sehari-hari, masalah di sekitar kita bisa kita selesaikan dengan model matematika dengan materi PPTLSV. Nah, tetap semangat, kita bisa mengerjakan ini dan kita bisa mencapai tujuan ini. Oke. Nah, di sini ada ringkas saja peta konsepnya. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini tuh ada dua kan ya, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama yaitu yang ini, ada bulat-bulatnya warna ungu ini. Nah, ini yaitu persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, himpunan penyelesaian. Yang kedua, penerapan dalam masalah nyata. Gimana sih menyelesaikan PLSV-nya? Kita pelajarin. Terus pertidaksamaan linear satu variabel PTLSV-nya itu ada dua juga, himpunan penyelesaian dan penerapan dalam masalah nyata. Jadi kita menyelesaikan masalah himpunan persamaan dan tidak persamaan linear satu variabel, dan gimana kita menerapkannya dalam kehidupan nyata sih.
Tapi karena ini baru pertemuan pertama, ini kita belajar dulu yang ringan-ringan. Kita belajar dulu secara secara gamblang, secara mudah aja, belum terlalu menjorok seperti itu. Jadi kita harus belajarnya santai aja, pelan-pelan gitu. Nah, yang selanjutnya PLSV. PLSV itu yaitu persamaan linier satu variabel. Nah, PLSV itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki satu variabel berpangkat 1. Nah, kenapa harus tanda sama dengan? Karena persamaan linier itu hanya memiliki satu tanda, yaitu tanda sama dengan. Nah, dan memiliki satu variabel berpangkat 1. Jadi variabelnya itu hanya berpangkat 1, bukan berpangkat 2, bukan berpangkat 3, seperti itu. Cuma berpangkat 1 aja. Dan tandanya persamaan itu hanya sama dengan. Ya, hanya ada satu, yaitu sama dengan. Bentuk umum dari PLSV itu apa sih? Nah, ini ada bentuk umumnya nih. Ada bentuk umumnya ya. Ini teman-teman semua bisa mencatat di buku catatan, karena ini hanyalah ringkasan biar kita mudah mempelajarinya. Kita tidak harus membuka semua modul, kita harus membuka buku semuanya, tidak seperti itu. Kita buat simpel aja, kita buat ringkasannya saja. Nah, itu bentuk umumnya yaitu AX plus B sama dengan C. Nah, apa sih kok AX plus B sama dengan C? Nah, dengan itu di bawahnya dijelaskan A tidak sama dengan 0. Jadi A-nya itu konstanta apa variabel? Nah, kalau A-nya itu yaitu konstanta dan X disebut berubah. Dan X-nya itu apa? X-nya itu variabelnya. Variabel itu apa? Tadi kan udah di awal, variabel itu yang harus kita mencari nilainya itu apa sih? Variabel itu nilainya berapa? Gitu ya. Tadi pada sebelumnya. Yang kedua yaitu semua suku di sebelah kiri tanda sama dengan. Nah, ini sebelah kirinya tanda sama dengan disebut ruas kiri. Nah, ruas kirinya yang mana sih? Ruas kirinya yaitu AX plus B, ini yaitu ruas kirinya dari PLSV ini. Dan yang ketiga, semua suku di sebelah kanan tanda sama dengan disebut ruas kanan. Jadi yang ini, huruf C ini merupakan ruas kanan, di mana yang C ini merupakan konstanta. Ini ada permisalan ya. Permisalannya X min 4 sama dengan 0. Kok di sini kurang ya? Dan bentuk umumnya itu plus. Nah, di sini itu bisa kurang, bisa tambah. Jadi tandanya itu tidak melulu plus, tidak melulu tambah, dan tidak melulu kurang. Ada yang contoh kedua, 5x plus, sebelumnya ini ada x min 4. Kok x depannya nggak ada konstantanya? Nah, karena konstantanya itu 1, jadi itu tidak perlu ditulis. Dan x-nya itu merupakan variabelnya. Dan yang contoh yang kedua, 5x plus 6 sama dengan 16. Nah, di sini ini konstantanya yaitu 5, variabelnya x, dan ini konstanta juga yang b, penggantinya b ya, penggantinya b ini, dan sama dengan 16 gitu. Perlu contoh lagi. Nah, kalau perlu contoh lagi bisa lah teman-teman bisa buka buku LKS-nya, modelnya bisa dibuka. Nah, yang materi yang kedua nih, PTLSV, pertidaksamaan linier satu variabel. Apa ya? Adalah kalimat terbuka yang dinyatakan dengan menggunakan tanda pertidaksamaan dengan satu variabel berpangkat 1. Tadi kan sama ya, sama-sama yang persamaan itu kalimat terbuka dinyatakan dengan tanda. Tapi kalau tandanya pertidaksamaan itu tandanya ada beberapa nih, ada banyak. Tadi kan kalau yang persamaan itu tandanya cuma 1. Ini tandanya ada 5. Harus berpangkat 1 juga variabelnya. Nah, ini dia lambang-lambangnya. Lambang-lambangnya itu lebih dari itu ya, yang lancip, nah menghadapnya ke kiri itu lebih dari. Kalau lancip menghadapnya ke kanan itu kurang dari. Nah, terus ini tuh kan hampir sama, bawahnya ada garisnya, itu dibacanya lebih dari sama dengan. Yang bawahnya yaitu kurang dari sama dengan, yang kelima tidak sama dengan. Itu penggunaan tanda bacanya sama seperti lambangnya tuh sama seperti yang persamaan linear itu, jadi cuman beda tandanya aja gitu. Mengenai gimana sih caranya penggunaannya, nah itu bisa kita pelajari pertemuan selanjutnya. Jadi tetap semangat, pertemuan selanjutnya kita bisa belajar bersama lagi. Mungkin hanya itu ya pada pertemuan pada kali ini. Buku-bukunya bisa dibaca, terus buku paket, buku LKS bisa dibaca-baca gitu. Latihan soalnya tuh belum ada ya, karena kita belum ada latihan soal. Jadi kita tetap belajar secara daring dulu. Besok mungkin baru ada tugas gitu ya.
Gimana? Sudah ya, cukup sekian. Misalkan perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan. Silahkan tanya daripada nanti tidak bisa mengerjakan. Mungkin hanya yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.